Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, Bapak Saudara. Ya, kita menghadapi banyak musim dalam kehidupan kita yang tidak menentu. Tapi satu hal yang kita percaya dan kita yakini bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Dia tetap menjadi penolong yang setia bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam doa membangunkan fajar pagi ini. Dan saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Saya dapat melayani pada pagi hari ini dan terima kasih juga untuk Ibu Gembala dan tim doa membangunkan fajar yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana besok kita akan merayakan kembali tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya tidak membahas tentang peristiwa kenaikan Yesus. Besok kita akan beribadah bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya membawa kita untuk membahas sebuah peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, saya tidak mempersiapkan slide pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan baca bagi kita. Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang diberkati yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Saudara, ada banyak orang pergi mencari kedamaian, ada banyak orang mencari kebahagiaan, pergi ke gunung-gunung yang tinggi, gitu ya Saudara. Pergi ke tebing-tebing yang curam, ke pantai yang luas, ke gua yang dalam, sungai yang panjang, pergi ke tempat-tempat wisata yang lainnya untuk menikmati keindahan alam dengan alasan mencari kedamaian atau kebahagiaan. Ada banyak orang yang bahkan pergi ke tempat-tempat yang ekstrim, hanya katanya mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian. Orang bilang healing, gitu ya Bapak Saudara ya. Ada lagi orang yang mungkin tidak pergi ke tempat-tempat seperti itu, tapi dia pergi atau dia melakukan kegiatan lain seperti berolahraga demi mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian. Ada juga orang yang mungkin gemar melakukan shopping gitu Bapak Saudara ya. Shopping by online, ya kan? Ataupun di mall-mall atau di pusat-pusat perbelanjaan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kedamaian. Ada juga orang lain yang wisata kuliner Bapak Saudara ya. Pergi mencari hunting makanan-makanan dimanapun itu, baik di pelosok manapun dia tahu ya kan. Untuk mendapatkan kebahagiaan Bapak Saudara. Tapi setelah kita mencari-cari kebahagiaan dari tempat-tempat tadi, dari berbagai kegiatan yang kita lakukan tadi, justru seringkali bukan kedamaian atau kebahagiaan yang kita peroleh. Seringkali justru masalah yang bertambah bagi kita. Kita shopping ya kan, kita berbelanja ke sana kemari, tanpa kita sadari uang kita mulai menipis habis gitu Mas ya. Ada mungkin orang yang sampai berhutang untuk bisa berbelanja dan sebagainya. Masalah bertambah justru. Ada orang yang wisata kuliner makan sana makan sini, malah penyakit yang dapat. Berat badan bertambah, penyakit pun bertambah Bapak Saudara. Masalah lagi. Karena memang Bapak Saudara, kedamaian atau kebahagiaan itu tidak dapat kita terima
Maksud saya kebahagiaan yang sejati itu tidak kita dapatkan dari dunia ini, Bapak Saudara. Kebahagiaan atau kedamaian itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Sebab kedamaian atau kebahagiaan di dunia ini bersifat sementara atau temporer. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berkata begini. Yohanes pasal 14 ayat 20 ayat 14 ayat 27 maksud saya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tidak seperti yang diberikan dunia kepada kamu, kata firman Tuhan. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan, shalom yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah shalom yang sejati. Yang menghilangkan ketakutan, yang menghilangkan kekhawatiran kepada setiap kita. Benar-benar damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan, saya beri judul damai sejahtera Allah, Bapak Saudara. Damai sejahtera Allah. Dari peristiwa yang kita baca tadi, Bapak Saudara, kita melihat bahwa Tuhan mendatangi murid-muridnya. Waktu itu dikatakan hari sudah malam, Bapak Saudara. Hari sudah malam, mereka berkumpul di sebuah tempat. Dan Alkitab mencatat, pintu-pintu terkunci. Ini penting, Bapak Saudara. Mengapa Yohanes perlu mencatat pintu-pintu terkunci? Ini untuk menegaskan bahwa Yesus yang hadir nanti di tengah-tengah para murid itu adalah sebuah mujizat. Karena Yesus masuk tidak melalui pintu, tapi dia hadir serta-merta di tengah-tengah murid-muridnya. Itu adalah sebuah demonstrasi kuasa Allah yang dia tunjukkan. Yang ditunjukkan di mana Yesus melampaui segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Pintu apapun terkunci, seberapa rapatnya pun kunci itu. Tapi Yesus tetap bisa hadir tengah-tengah mereka. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar dua hal yang akan saya bagikan. Apa tujuan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya dan bagi kita saat ini? Untuk apa Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera? Yang pertama, damai sejahtera untuk mengatasi persoalan hidup kita, Bapak Saudara. Damai sejahtera untuk mengatasi persoalan hidup kita. Kita lihat di sini, waktu itu murid-murid sedang takut katanya kepada orang-orang Yahudi. Karena Yesus telah disalibkan, lalu terdengar berita tentang kebangkitan Yesus, mereka bingung, mereka takut apa yang harus mereka lakukan. Mungkin mereka sedang saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mulai takut, ada yang mulai tidak percaya. Ada yang merasa bingung mau berbuat apa. Mungkin mereka mengatur strategi, bagaimana cara mereka untuk keluar dari cengkraman orang-orang Yahudi yang ingin mencelakai mereka. Berhubung dengan Yesus, mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka takut, saudara. Di satu sisi mereka merasa bersalah, karena mereka tidak ada ketika Yesus membutuhkan mereka. Ketika Yesus dianiaya, bahkan ketika Yesus disalibkan, mereka pergi menjauh dari Yesus. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Ada ketakutan, kekhawatiran, gelisah, kegentaran di hati mereka pada waktu itu, saudara. Tapi Yesus datang. Yesus tidak menegur Petrus begini. Petrus, kamu waktu itu nyangkal saya 3 kali loh ya. Kamu bertobat nggak? Tuhan tidak mengintimidasi seperti itu, saudara. Atau dia berkata kepada murid-murid lain, kemana kalian semua ketika saya dianiaya, disiksa? Kemana kalian semua? Apakah kalian benar-benar muridku? Yesus tidak bertanya demikian, saudara. Tapi satu hal yang dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa kehadiran Yesus, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, itu adalah damai sejahtera yang mematahkan ketakutan. Damai sejahtera yang memberikan kekuatan bagi mereka. Damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, saudara, itu bukan meniadakan persoalan dalam hidup kita. Tapi damai sejahtera yang Allah berikan kepada saudara dan saya itu menguatkan, meneguhkan, memberikan pengharapan kepada setiap kita bahwa Tuhan ada bersama saudara dan saya. Amin, saudara. Pintu-pintu terkunci. Mereka ketakutan, mereka gelisah. Bisakah kita bayangkan, saudara? Apakah Bapak Saudara sekarang sedang terkunci dalam sebuah ruangan yang diselimuti rasa takut? Kita takut tentang pekerjaan kita, usaha kita. Kita takut tentang pelayanan kita. Kita takut tentang studi kita. Kita takut tentang rumah tangga dan keluarga kita. Kita takut dan khawatir tentang masa depan kita dan anak-anak kita. Kita khawatir dan takut tentang jodoh kita.
Kita takut dan khawatir tentang kesetiaan pasangan kita. Sekarang ini ada banyak berita-berita viral di mana banyak orang-orang yang mulai meninggalkan pasangan yang tidak setia, ya kan? Bapak Saudara, bercerai dan sebagainya. Apakah kita takut tentang finansial atau ekonomi keluarga kita? Kita takut dengan penagih hutang mungkin karena banyaknya hutang kita dan sebagainya. Bapak Saudara, jangan takut dan jangan khawatir. Yesus datang memberikan shalom bagi saudara dan saya yang membuat kita semuanya kuat. Amin, Bapak Saudara. Ini yang penting, Bapak Saudara. Saya waktu kecil, Bapak Saudara, pernah mengalami sebuah peristiwa yang menakutkan sekali. Di mana waktu itu papa saya eh, masih seorang karyawan di sebuah perusahaan di kota Duri di Provinsi Riau, Bapak Saudara, ya. Namanya kotanya Duri, Bapak Saudara. Lalu itu perusahaan besar di Riau, Bapak Saudara. Lalu beberapa karyawan, yaitu teman kerja papa saya, itu ingin memprotes bos mereka atau perusahaan itu dengan cara melakukan aksi demonstrasi, Bapak Saudara. Papa saya memilih untuk tidak lagi demonstrasi. Papa saya lebih memilih untuk tetap bekerja daripada demonstrasi. Mungkin papa saya berpikir dia harus tetap bekerja untuk menghidupi kami, anak-anaknya. Waktu itu kami masih ada 5 orang, Bapak Saudara. Karena kami 7 bersaudara, yang lahir baru 5 gitu, Bapak Saudara, ya. Mungkin belum 5 sih, mungkin 4 gitu ya. Karena saya masih kelas 3 SD, Bapak Saudara, waktu itu. Lalu apa namanya? Lalu karena teman kerja bapak saya ini, kelompok orang-orang ini yang mau demo ini, Bapak Saudara, itu dengar papa saya tidak mau demo dan tetap memilih untuk bekerja, Bapak Saudara. Lalu mulailah timbul kedengaran kabar-kabar bahwa mereka akan membuat kerusuhan gitu, Bapak Saudara. Lalu ketika sore hari, malam hari menjelang malam, sudah mulai gelap, Bapak Saudara, kami berkumpul di sebuah ruangan di rumah kami, di ruang tamu. Lalu papa kami berkata begini, kalian jangan sering-sering keluar, jangan cerita tentang papa ke siapapun juga gitu ya. Nggak usah bahas-bahas masalah ini. Papa akan tetap bekerja dan sebagainya. Jadi papa kami memberikan kami nasihat supaya kami tidak keluyuran dan tidak bercerita tentang masalah inilah kepada siapapun juga, karena kami memang tidak tahu duduk persoalannya, Bapak Saudara. Tiba-tiba ketika kami berkumpul begitu, Bapak Saudara, kedengaran suara dari luar rumah kami bersorak-sorak. Mana si Barani? Mana si Barani? Katanya. Si Barani itu berarti papa saya, karena kami marga si Barani, Bapak Saudara, gitu ya. Jadi kalau dalam budaya kami biasanya manggil marga gitu, Bapak Saudara. Jarang sekali nama disebutkan gitu, Bapak Saudara, ya. Terkesan tidak sopan gitu, Bapak Saudara. Jadi marga biasanya yang dipanggil, yang disebutkan. Mana si Barani? Mana si Barani? Saya melihat, kami mengintip dari kaca jendela kami. Waduh, ternyata sekelompok orang bawa obor, Bapak Saudara, sambil teriak-teriak. Bayangkan, Bapak Saudara, saya masih kelas 3 SD, saya merasa ketakutan sekali. Ketakutan sekali, dan mereka melempari rumah kami dari jauh, ya kan. Atap rumah, kedengaran banyak batu, dinding rumah dilempari, Bapak Saudara. Lalu papa saya berkata begini, kalian tetap di sini, papa akan pergi sebentar. Artinya papa saya mau menghindar. Papa saya pergi ke belakang, Saudara. Di belakang rumah kami waktu itu ada lahan kosong, tanah untuk yang biasa ditanamin mama saya, sayur-sayuran, gitu, Saudara, ya. Ditanamin singkong dan sebagainya. Jadi papa saya sembunyi ke sana. Lalu datanglah orang-orang tadi mendekat ke rumah kami, tiba di depan pintu, dia gedor pintu rumah kami, dipecahkan kaca jendela kami, Saudara. Kami menangis, Saudara. Kami menangis. Kami ketakutan sekali. Nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka dobrak pintu, mereka masuk, mereka periksa setiap ruangan di rumah kami, mereka cari papa kami. Di mana? Di mana si Barani? Kami nggak tahu, Saudara. Kami hanya bisa menangis. Karena kami takut sekali. Mama saya pun hanya bisa berdiam diri. Mereka mencari ke sana kemari, tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka mengancam begini. Besok, kalau sampai si Barani bekerja, tidak ikut demonstrasi. Awas. Jadi mereka mengancam begitu, Saudara. Kami hanya bisa menangis. Bapak Saudara, saya membayangkan keadaan yang mencekam seperti itu. Mungkin bahkan lebih daripada itu yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka lebih takut, mereka lebih mendapatkan masalah yang lebih hebat dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saya aja mengalami hal seperti tadi aja, saya sudah merasa sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Karena menakutkan sekali. Tapi hari ini kita belajar. Ketakutan apapun yang kita alami, Bapak Saudara, masalah apapun yang kita alami, Dia datang berkata kepada kita, damai sejahtera bagimu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah damai sejahtera untuk mengatasi persoalan kita. Coba kita bandingkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 33.
Maksud saya Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, luar biasa. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan menegur kita semua, saudara. Bahwa Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Di dunia kita mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, kamu pun akan mampu mengalahkan dunia. Anda saudara, ketika saudara mungkin mengalami masalah persoalan, mintalah damai sejahtera dari Allah yang membuat kita berjalan dengan bijak, saudara. Seringkali kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, maka keputusan yang kita ambil salah. Kita terburu-buru mengambil keputusan. Seringkali justru menimbulkan masalah baru. Mintalah damai sejahtera Allah supaya kita ada ketenangan. Hikmat dari Allah untuk kita bisa mengatasi persoalan hidup kita. Itu yang pertama. Damai sejahtera Allah untuk mengatasi persoalan hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka murid-murid pada waktu itu dan kepada kita, loh, saudara, orang-orang percaya. Itu damai sejahtera untuk memberitakan Injil, damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Ketika Yesus mengulangi di dalam ayat 21, Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus melanjutkan dengan pernyataan seperti ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan hanya damai sejahtera untuk mengatasi persoalan kita, tapi juga damai sejahtera itu Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa melayani Dia, untuk kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan pesan pemberitaan Injil ini selalu diulangi oleh Yesus ketika Dia naik ke sorga. Di dalam Kisah Rasul, Bapak saudara, ketika Lukas mencatat tentang peristiwa kenaikan Yesus, maka dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Iya kan? Saksiku, kamu akan memberitakan Injil kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Dalam Matius pasal 28 dikatakan juga, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi pesan tentang proklamasi Injil, pemberitaan Injil ini merupakan pesan penting yang harus kita lakukan, saudara, yang Tuhan berikan ketika Dia naik ke surga, saudara. Jadi mari kita menjadi alat Tuhan, memiliki hati untuk dapat memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin ada banyak orang yang belum mendengarkan Injil, saudara. Saya pernah berkata kita tidak harus menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Tapi dikatakan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita hikmat untuk dapat memberitakan Injil. Yang memperlengkapi saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Dia yang akan membantu kita. Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan bahwa Yesus mengutus penolong yang lain. Siapa itu? Roh kebenaran. Di dalam ayat 16-17 Yohanes pasal 14. Yaitu Roh Kudus, Bapak Saudara. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Maksud dari penolong yang lain ini adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah, Allah Tritunggal itu, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yang memiliki kuasa yang sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, karena dia adalah pribadi Allah. Tapi dia bukan Yesus. Dia pribadinya bukan Yesus, pribadinya bukan Allah. Karena ada orang berpikir bahwa Roh Kudus yang dijanjikan, penolong yang lain yang dijanjikan itu adalah pribadi Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia turun kembali dalam rupa Roh Kudus. Ini jelas tidak seperti apa yang diajar oleh firman Tuhan. Karena pribadi Roh Kudus tidak sama dengan pribadi Yesus. Apalagi dengan pribadi Allah. Tidak sama. Tiga pribadi tapi satu hakikat, mereka Allah. Allah Tritunggal, Bapak Saudara. Jadi penolong yang lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah bukti janji Allah. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia utus penolong yang lain.
Untuk apa? Untuk membela saudara dan saya. Penolong yang lain artinya pembela. Penolong yang lain artinya perantara. Penolong yang lain artinya penolong sebagai seorang yang membackup kita. Seseorang yang ada di samping kita. Ketika kita menghadapi masalah apapun, ada bersama kita untuk membela kita. Bahkan ketika saudara dan saya pun hadir untuk memberitakan Injil tentang keselamatan di dalam Yesus. Penolong yang lain itu, Roh Kudus itu yang akan memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk saudara dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara. Ini bukan tugas gembala, ini bukan tugas pendeta, ini bukan tugas pelayan Tuhan, ini panggilan bagi setiap orang percaya bahwa saudara dan saya, kita semua sama. Kita mendapatkan pesan untuk kita dapat memberitakan Injil. Roma pasal 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Penolong yang lain, Roh Kudus tadi yang diberikan kepada kita, itu menjadi penolong bagi kita. Dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam bahasa asli dikatakan begini, memegang lawan bersama-sama kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa. Artinya menjadi perantara untuk kita kepada Allah. Bapak saudara, percayakah kita bahwa kita orang percaya? Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus bersama saudara dan saya. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia memiliki sifat pribadi, dia memiliki tindakan pribadi, dia memiliki reaksi sebagai pribadi. Dan dia pun memiliki relasi dengan pribadi-pribadi lain. Itu menunjukkan Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, dia bukan seperti angin, dia bukan seperti panas, tapi dia adalah pribadi. Amin, saudara. Dia adalah pribadi yang menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memperingati kenaikan Yesus. Besok kita akan merayakan kembali tentang kenaikan Yesus. Satu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi ini adalah Dia memberikan kepada kita damai sejahtera, shalom yang daripada Dia, shalom untuk mengatasi persoalan hidup, shalom untuk tetap setia melayani Dia, memberitakan Injil sampai Dia datang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat kembali bertemu di ruang virtual ini. Kami duduk di kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Biar kami mulai tetap belajar setia untuk mengutamakan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatunya, apapun dalam hidup kami. Tuhan, kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, berkati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Tidak hanya kami dengarkan, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami. Sebab orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, mungkin ada yang mengalami masalah pribadi, lepas pribadi, doa-doa pergumulan, Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Kami percaya damai sejahtera Allah, Engkau limpahkan bagi setiap kami. Damai sejahtera itu membantu kami untuk mengatasi persoalan kami supaya kami tidak salah dalam melangkah. Damai sejahtera itu memberikan kami kekuatan untuk kami tetap setia melayani Tuhan, bahkan memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang kami jumpai yang belum mendengarkan kabar itu, bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, anugerah tersedia bagi setiap orang yang mau membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami pada pagi ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita semuanya diberkati firman Tuhan dengan iman kita katakan. Amin. Saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.